Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya akan menelusuri saat ini suatu tempat yang sakral begitu ya, terkenal dengan suatu legenda, mitos beserta sejarahnya. Nah, di sini terpampang jelas ada tulisan Punden Jorogan ya. Nah, di sini ada keterangan begitu. Gua Jorogan di Desa Sugeng, Mojokerto menjadi saksi bisu perjuangan Laskar Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Mitos menarik melibatkan pemimpin Laskar begitu yang menetapkan di daerah ini dan tradisi sedekah bumi sebagai penghormatan. Gua Jorogan, tempat perlindungan sisa Laskar, terkenal dengan cerita peliharaan macan putih dan naga. Batu wayang di bawah mulut gua diyakini sebagai petilasan pengikut Pangeran Diponegoro. Dengan gambar tokoh pewayangan Arjuna muncul pada waktu tertentu. Lokasi yang sulit diakses tetap menarik banyak orang yang ingin mencari berkah dan bersemedi. Gua Jorogan dan sekitarnya menjadi destinasi daya tarik bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan mitos Laskar Pangeran Diponegoro. Di sini juga terdapat gambar yang bernama Batu Bubur. Batu Bubur menyimpan legenda Mbah Jenggot dan Mbah Godek yang berpuasa 40 atau 41 hari dalam hutan, meratap karena kelaparan. Dengan restu Tuhan, batu tempat duduk mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi batu bubur, memunculkan satu pincuk bubur untuk Mbah Jenggot dan Mbah Godek, sehingga batu tempat beliau berdua disebut batu bubur. Bukan tanpa alasan, pesan penamaan batu bubur tersebut merupakan amanah dari Mbah Jenggot. Nah, di bawahnya lagi terdapat gambar yang bertuliskan batu wayang. Batu wayang di bawah mulut gua yang diyakini sebagai tempat petilasan pengikut Pangeran Diponegoro. Konon pada waktu-waktu tertentu gambar tokoh pewayangan Arjuna muncul di batu tersebut. Fenomena ini terjadi terutama pada bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Nah, di bawahnya lagi ini terdapat Gua Punden Jorogan. Gua Punden Jorogan bukanlah hasil kebetulan alamiah, melainkan bukti kerja keras Mbah Jenggot dan Mbah Godek yang menggali gua itu dengan tongkat kayu, menciptakan tempat yang syarat dengan cerita dan misteri, mengukir sejarah yang tak terlupakan bagi mereka dan para pengunjung. Oke teman-teman, inilah suatu keterangan begitu, dan kita coba lihat di ininya ya, batu buburnya dulu. Nah, ini adalah batu bubur yang merupakan tempat duduk dari Mbah Jenggot dan Mbah Godek di waktu bertapa 40-41 hari di hutan teman-teman. Nah, ini adalah batu buburnya. Terus menurut keterangan barusan, batu inilah yang tiba-tiba menjadi bubur sehingga menjadi ini ya, untuk bisa dimakan begitu oleh Mbah Jenggot dan Mbah Godek sebagai ini bertahan hidup di hutan dalam waktu bertapanya. Terus kita ke tempat guanya ya, Gua Jorogan ini. Kita lewat sini. Nah, tempatnya berada di antara sungai. Jadi di atas itu ada sungai, terus di bawah sini ada sungai. Kita nyebrang jembatan ini dulu sebagai penghubung menuju ke Gua Jorogan. Dan di sini terpampang jelas gapura dengan simbol Surya Majapahit, yang artinya tempat ini masih berhubungan dengan wilayah Majapahit pada waktu itu, karena ini masih ikut wilayah Mojokerto, saudaraku. Sedangkan di sini kita dapati relief begitu, karya dari seorang seniman yang luar biasa
yaitu adanya relief naga sebagai simbol bahwasannya Pangeran Diponegoro di waktu melakukan persembunyian di dalam gua ini beserta para pengikutnya dan berjuang untuk melawan VOC pada waktu itu, ya, ditemani oleh sosok naga, dan tongkat di samping dari naga ini merupakan simbol dari tongkat, ya, tongkat Mbah Jenggot dan Mbah Godek yang membuat gua ini. Jadi beliau berdua ini membuat gua ini hanya bermodalkan tongkat, teman-teman. Oke, untuk membuktikannya kita mencoba masuk ke dalam guanya, ya, lewat sini, ya. Ayo kita bersama-sama, karena ini tempatnya ekstrim dan berbahaya, serta di dalamnya mengandung misteri legenda beserta adanya sosok astral, macan putih dan naga, saudaraku. Ya, jadi kita harus permisi dulu, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya gaib. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, sekilas tanpa lubang yang cukup dalam, di mana lubang ini atau gua ini mengalir air begitu yang cukup jernih dan deras seperti ini, teman-teman. Ya, dan di sini kita dapati ini, ya, batu yang bernama batu wayang. Batu wayang ini yang di kala hari-hari tertentu atau bulan suro begitu, ya, memunculkan sosok tokoh wayang Arjuna. Nah, batunya ini berada di tepat di mulut gua ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, batu inilah, ya, yang dimana pada bulan suro begitu, ya, ini memunculkan wajah begitu, ya, wajah Arjuna di ini, kan? Ya, batu ini. Nah, ini. Oke. Apalagi kalau kalian yang melihat video ini mempunyai ini, ya, mempunyai indera keenam, mungkin sudah bisa melihat, ya, wajah dari Arjuna di sini, teman-teman. Oke. Dan seperti inilah untuk ketinggian dari Gua Jorokan ini, di kisaran ada mungkin 3 meteran, teman-teman, ya. Tapi semakin ke dalam sepertinya yang dilihat dari kita yang berdiri di titik ini semakin sempit, ya, semakin sempit. Kita paksa saja, ya. Bismillah, selamat. Kita paksa masuk, ya. Dan ini aliran air begitu. Jadi gua inilah yang dibuat oleh Mbah Jenggot dan Mbah Diponegoro, ya. Iya, begitu, ya. Mbah yang membuat ini begitu. Hanya dengan bermodalkan tongkat. Nah, begitu. Di sini kita dapati masih ada orang yang membakar dupa begitu. Ini bekas dupanya. Terus ada lubang di situ. Nah, dan ada cicak gua yang cukup besar. Tokek, ya. Nah, itu seperti itu, teman-teman, ya. Oke. Terus nyampe sini semakin sempit dan badan kita harus miring, ya. Badan kita harus miring, dan di bawah kita dapati ini, ya, aliran air yang cukup jernih begitu. Gimana, kan? Tapi aman, ya. Kalau aman itu yang kita harapkan gitu, ya. Iya. Kita mengharapkan tidak terjadi apa-apa ketika saat ini kita masuk begitu. Tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau dibilang aman, ya semoga saja gitu, ya. Semoga saja aman. Oke. Nah, ini sempit, teman-teman. Jadi ini harus miring, badan kita harus miring begitu. Nah, seperti ini. Wih. Bismillah, selamat. Apa itu, Rek? Apa, kan? Itu apa itu? Kayu, ya?
Kayu. iya. Kayu itu Kang. Kayu yang menghalang dari aliran air ini Kayak atau ular ya Kang. wah ini. Ular kayu. Apa rek? Ih, gembuk. Ih. Bismillah, selamat. Tapi bisa masuk ya Kang. Ya, kita paksa saja ya. Kita paksa saja masuk. Ya, kita saat ini bareng-bareng bersama teman-teman di belakang saya. Nah, ini jejaknya. Ih. Yang kita pajaki, ya maksud saya yang kita pijaki seperti ini yo. Seperti kayak rawa gitu. Ih, apa rek? Ih. Oh, ono hewan Kang. Hah? Oh, ono hewan. Duh, ya apa itu? Duh, matanya. Wih, matanya kok Gede Kang. besar tuh. Kak ular yo. Hah? Kak ular yo. Masuk tapi Kang. Masuk, itu tuh. yo. Ayo, kita terus yuk. Yuk, kita lihat di bawah teman-teman. Lihat di bawah kondisinya seperti apa. Bismillah, dan seperti itu kondisi di atas. Wih, apa itu rek? Itu kepala kok. Apa Kang? Kayu tapi ayo bener. Ini loh kondisinya. Budi dewe rek. Lapo? Ya, Ini hewan apa ini? saya tertawa ini bukannya nggak takut teman-teman, tapi menghibur diri. Sebentar Kang. Ini apa itu? Hewan apa ini? Hewan apa itu? Kepalanya besar itu. Ini tuh loh. Ini loh. Kita dekatin. Kelihatan, yo. Kita Kelihatan, dekatin loh. teman-teman. Ini loh di depan ini. Ya ini hitam itu toh. Iya. Wih, hewan apa ya? Hewan apa itu, Rek? Kok besar gitu kepalanya? Wih. Wih. Agak itu. Sebentar kalem ya. Wata raksasa Kang. Kata raksasa. Jangan diganggu yo. Kata raksasa ini. Baru kali ini. Bau besar kayak gitu loh. Kang maju Insya kalem Allah. tapi yo. Jangan diganggu biar gak lari. Ada kata raksasa teman-teman. Ini besarnya seperti sebesar piring gitu. Ya kan? Ya. Loh, sebesar piring kayak gini loh. Amit nggih Mbah nggih. Kula mboten ganggu nggih. Pun jenengan tilem mawon teng mriku. Nggih. Wih, besar sekali teman-teman. Kata raksasa. Wih. Dua ya Bang yo. Wih, matanya itu loh. Oh, dua yo. Tak bertapa ini Bang. Wih. Besar sekali itu loh. Matanya itu loh. Loh, kelihatan matanya teman-teman. Kang, tadi katanya orang yang cari rumput tuh kalau kita bertemu dengan kata berarti kita disambut kan? Ya, bisa jadi disambut seperti itu. berarti, ya. Jadi ini penunggunya teman-teman ya. Ini penunggu yang nyata ya. Penunggu yang astral kita juga tidak tahu. Gitu ya. Wih. Dan seperti ini. Ya, coba ke kiri senternya. Dan di sini ada semacam rongga lagi, semacam lubang begitu ya. Amit nggih. Kang. Bentar Kang yo. Ih, Bentar Kang. ih, Kang. ih, ih, ih. Kayak gini loh matanya. Itu besar sekali itu. Ya, ayo mencolot yuk. Yuk mencolot yuk. Jangan. Kalau mencolot kena kita loh. Colot yuk. Colot. Ayo. Kasihan, biar wis. Udah, biarkan. Jangan diusik. Ini ada lubang ini, Kang. Kok banyak sampah yang masuk sini, Kang? Ini, Kang. Ada hewan. Loh, ini loh. Ada yang masuk sini loh. Loh, itu loh, sampah plastik itu loh, masuk situ Kang, loh. hewan apa itu Kang? Mana? Ini loh. Ini Hitam, loh. semacam serangga gua ini. Ini semacam serangga gua ini. Ya, Di gitu belakang loh. kita, di belakang kita ini. Coba kita ke sini yo. Nah, ini ada tempat dan disinilah diduga itu ular naga itu bertapa, teman-teman. Bertapa di sini, teman-teman. Nah, itu ada kelelawar yang di situ yang lagi bertapa juga. Nah, kayak gitu ya. Wih. Ayo, lanjutkan yuk. Yuk. Bismillah. Nah, dari sini kita agak menunduk dikit. Dan ini batu ya. Di atas ini awas kepalanya ya. Wih. Amit nggih. Nah, kalau melihat keterangan tadi, Kenapa? katanya ini sering digunakan untuk bersemedi atau bertapa gitu. Ya, seperti itu. Kira-kira tempatnya ada nggak Kang? Loh, ini tempatnya. Ini tempat bertapanya. Nah, ini loh. Jadi didampingi oleh sosok macan dan ular itu, dia bertapa di dalam sini gitu. Beliau-beliaunya itu bertapa di dalam sini, didampingi ular sama macan itu tadi. Jadi menurut keterangan di awal video kan saya Iya. baca seperti itu gitu. Jadi menurut warga itu ya di sini tempatnya gitu.
Cuman karena sosok astral ya, mungkin pemirsa di rumah bisa melihat sosok naga di sini teman-teman, yang mempunyai indera keenam. Maksudnya itu pendatang itu sering bersemedi juga gitu loh. Oh, kalau bersemedinya di depan situ. Di depan. Di depan situ. Tapi kalau sosok ini ya astral yang berdasarkan keterangan ya di sini begitu. Yuk kita terusan yuk, lanjutkan yuk. Ini agak menunduk dikit teman-teman ya. Agak menunduk begitu, dan kita harus hati-hati. Seperti ini kondisinya. Amit cahaya itu, Pak? Iya, ini cahaya yang dari gunung. Dan di bawah sini ada katak lagi. Awas ya, jangan diganggu, biarkan. Astagfirullah. Apa rek? Ada hewan kan? Mana? Lampu. Iya. Mana? Yang Kaki kayak ada yang megang kan? Iya, gak apa-apa. Loh, gak apa-apa gimana? Ya mau gimana lagi? Kalau dipegang ya udah, biarin pegang. Loh, ini loh. Wih, seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan yuk. Iya, wih, apa rek? Wih. Oh iya, ini karta yang dimaksud sampean kan? Yang dimaksud. Sebentar kan ya. Kenapa? Oh, ini yang dimaksud ya. Nah, ini kata-kata penunggu gua ya. Besar namanya. Besar. Oke, yuk. Gitu, yuk. Kalem-kalem yuk. Ayo, senternya. Kita senternya agak ke bawah dikit. Oke. Wih, seperti ini teman-teman. Dan di atas ini kelelawar pada bergelantungan begitu ya. Nah, seperti ini. Apa rek? Apa rek? Hei, ada apa? Kaki ada yang megang. Apa ini kan? Apa itu kan? Aduh. Apa yang ada yang kayak panjang yo, ular yo. Ada yang ini. Ada yang melintas begitu di air situ. Iya, kayak ular. Kayak semacam ini, gembuk. Wih. Ayo. Panjang yo. Ayo, senternya ke sini. Senternya ke sini. Coba ke bawah dulu dilihat senternya. Wih. Aman. Ayo lanjutkan yuk. Wih. Apa rek? Ya, seperti ini teman-teman. Jadi menurut dari keterangannya di depan ini dibuat tidak menggunakan peralatan yang ini ya, tapi hanya mengandalkan tongkat ya. Mbah Jenggot ya. Berarti kalau secara nalar ya gak masuk akal. Ya gak masuk akal gitu. Ini apa ini warna putih-putih ini? Mana? Ini loh. Coba. Ini wah, ini anu Kang. Apa, Bang? Tai ular ini. Oh iya kan? Ini tai ular ini. Kan. Wih, tai ular Kang. Kan. Ayo terus yuk. Kan. Tai ular Kang. Ayo. Bentar. Kiri Kang, center Kang. Ini ada semacam rongga Kang. Takut ada sesuatu Kang di sini Kang. Udah ya? Gak ada. Kosong ya? Kita dapatkan ini teman-teman. Ular maksud saya kodok lagi. Nah, ini katak ini. Ini katak beracun loh. Yang ini beracun. Oh iya, beda ini kan? Ini yang biasanya nempel di pohon pisang itu. Bukan. Bukan ya? Kalau yang di pohon pisang itu putih. Putih ya? Iya. Ini hitam. Ini teman. Wih, ada yang lewat di bawah. Awas, ke belakang. Terus. Wih, loh kok ini hilang kan? Kok hilang ya? Mana? Hilang, gak kelihatan. Apakah sosok astral kan? Bukan. Kayaknya ada yang lewat panjang gitu loh. Ah, ular yo. Ayo, sini. Terus. Ayo maju. Wih, ini kataknya. Wih. Ya, kita ternyata sudah tembus teman-teman. Sudah bisa menembus dari gua Jorogan ini. Dan sepertinya ini tembus ke tebing yang lain gitu ya. Wih. Bentar. Lihat bawah, atas. Kayak gitu teman-teman. Suasananya luar biasa. Awas di atas, Den. Di atas. Dan ini sudah tembus ke
tebing yang lain begitu. Jadi artinya sungai ataupun air ini mengalir menembus tebing ya. Jadi manfaat dari karya dari Mbah Jenggot itu tadi sebagai untuk mengalirkan air yang dari sebelah tebing sini sampai ke tebing sana gitu ya. Jadi seperti itu ya. Terus kita Luar biasa. Pulangnya ya kita balik lagi. Dari gunung sana ya. Ini sudah gunung Penanggungan. Enggak, maksud saya sumber air ini loh. Dari atas gunung. Dari gitu atas ya. gunung, dari atas gunung sana. Dan menembus tebing ini ya. menembus tebing. Dan tebing ini hasil karya dari Mbah Jenggot sama Mbah siapa tadi aku lupa. Mbah Bugil. Mbah Dogel, ya. Mbah Dogel. Kalau nggak salah ya. Mbah Bugil. Oke. Dan kita karena tidak ada akses lagi, terpaksa kita untuk ininya ya. Untuk apa namanya? Untuk pulangnya kita balik Kucing di depan. Aku di depan. Ayo di depan.